Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tentu pernah merasakan apa yang disebut sebagai kekecewaan ketika membantu seseorang. Terutama ketika kebaikan yang diberikan justru dibalas dengan hal yang tidak baik, disalahgunakan, atau bahkan membuat kita terjerumus pada masalah yang lebih besar. Perasaan ini wajar. Namun dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk melakukan kebaikan dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan, bukan sekedar memberi tanpa memahami kepada siapa bantuan itu disalurkan dan apa dampak yang akan timbul setelahnya. Banyak orang merasa bahwa membantu berarti harus selalu berkata iya terhadap semua permintaan. Padahal tidak semua permintaan layak dituruti. Dan tidak semua orang tepat untuk dibantu. Ada kalanya bantuan yang diberikan justru memperbesar dosa orang tersebut, memperkuat kebiasaan buruknya, atau memperburuk keadaan dirinya dan masyarakat. Islam mengingatkan kita untuk tidak menjerumuskan diri ke dalam keburukan dengan alasan ingin terlihat dermawan atau ingin dipuji sebagai orang yang baik hati. Justru kebaikan akan bernilai lebih tinggi ketika dilakukan dengan pemahaman yang benar, pertimbangan matang, dan tidak mengakibatkan mudarat bagi diri sendiri maupun bagi yang menerima. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang kali memperingatkan agar kita tidak membantu perbuatan dosa dan permusuhan, serta tidak mendorong seseorang untuk terus berada pada jalan yang salah hanya karena mereka memohon bantuan dengan penuh drama, manipulasi, atau kepura-puraan yang menipu hati banyak orang. Karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengenali tipe-tipe orang yang diperingatkan oleh Islam untuk tidak dibantu. Menurut penjelasan para ulama, para ahli ilmu, dan berdasarkan dalil-dalil yang jelas agar kita tidak menyalahgunakan kebaikan dan tidak pula menjadi sebab bertambahnya keburukan di dunia ini. Disinilah pentingnya memahami bahwa tidak semua bantuan membawa pahala dan tidak semua kebaikan berbuah kebaikan. Di pertengahan pembahasan ini, saya ingin mengajak seluruh penonton untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan meninggalkan komentar positif agar channel ini dapat terus berkembang, menghadirkan konten bermanfaat, dan menjadi sarana saling mengingatkan dalam kebaikan. Dukungan dari para penonton sangat berarti agar pembahasan penuh hikmah seperti ini dapat terus berlanjut dan memberikan pencerahan kepada lebih banyak orang. Kita harus memahami bahwa ketika kita membantu seseorang yang sedang melakukan dosa, maka secara tidak langsung kita sedang ikut menjadi bagian dari kesalahan itu. Contohnya adalah seseorang yang meminjam uang bukan untuk kebutuhan mendesak, bukan untuk sesuatu yang baik, tetapi untuk melakukan kemaksiatan seperti berjudi, membeli sesuatu yang diharamkan, atau memenuhi gaya hidup yang melampaui batas. Jika kita mengetahui hal tersebut namun tetap memberikan bantuan, maka kita telah ikut menyuburkan perbuatan buruk yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi tidak saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini bukan sekedar perintah, tetapi peringatan keras bahwa setiap bentuk bantuan harus dipastikan memberi manfaat, bukan mudarat. Rasulullah SAW juga bersikap tegas terhadap orang-orang yang memanfaatkan kelembutan hati orang lain untuk memperkuat kebiasaan buruk mereka. Dalam banyak kisah, Nabi menunjukkan sikap yang sangat lembut kepada orang miskin, orang yang bersungguh-sungguh ingin berubah, dan orang yang benar-benar membutuhkan. Namun beliau juga mampu bersikap tegas kepada orang yang malas, orang yang ingin memanfaatkan sedekah untuk memperkaya diri, atau orang yang menjadikan sifat baik orang lain sebagai celah untuk melakukan perbuatan buruk. Ketegasan ini bukan tanda kekerasan, tetapi bentuk kasih sayang Nabi agar umat manusia tidak terjerumus kepada hal yang merugikan. Seseorang yang terus melakukan dosa namun meminta bantuan untuk terus melanjutkan dosanya adalah orang pertama yang harus kita jauhi ketika mereka datang meminta pertolongan. Bukan berarti kita berhak membenci mereka, tetapi karena bantuan yang diberikan hanya akan memperbesar masalah dan memperpanjang jarak mereka dari hidayah. Kita tetap dianjurkan untuk mendoakan mereka, mengingatkan mereka dengan cara yang baik, serta membantu mereka ketika mereka menunjukkan kesungguhan untuk berubah. Namun ketika mereka kerap memanfaatkan kebaikan kita untuk hal yang buruk, ketika mereka menjanjikan perubahan, tetapi terus mengulang kesalahan yang sama, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk terus mengorbankan diri demi sesuatu yang tidak membawa manfaat bagi siapapun. Justru dengan menolak memberikan bantuan, terkadang seseorang dapat tersadar dari kesalahannya dan mulai menyadari bahwa hidup
tidak dapat selalu bergantung pada orang lain. Selain itu, membantu orang yang sengaja membawa diri sendiri kepada keburukan adalah bentuk kelalaian yang tidak dibenarkan oleh Islam. Misalnya seseorang yang sehat namun malas bekerja, hanya ingin meminta, bergantung kepada orang lain, dan menjadikan sifat baik sekitar sebagai alasan untuk tidak berusaha. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kerja keras dan kemandirian. Rasulullah menyebutkan bahwa seseorang yang mencari kayu bakar, mengikatnya, kemudian menjualnya untuk memenuhi kebutuhannya adalah lebih baik daripada seseorang yang meminta-minta kepada manusia. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menyempatkan kerja keras dan usaha pribadi sebagai sesuatu yang mulia. Karena itu, membantu orang yang malas justru mendorong mereka untuk terus malas, dan itu merupakan bentuk bantuan yang salah arah. Kita harus bijak membedakan antara orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang menjadikan bantuan sebagai alasan untuk tidak berusaha. Pada kenyataannya, dalam kehidupan bermasyarakat kita sering menjumpai tipe orang yang sangat lihai memanfaatkan kebaikan orang lain. Mereka datang dengan wajah memelas, menggunakan kata-kata yang menyentuh hati, bahkan tidak jarang menciptakan kisah atau alasan yang dibuat sedemikian rupa agar orang lain merasa bersalah jika tidak menolong. Namun setelah kebaikan diberikan, mereka justru pergi begitu saja tanpa sedikit pun menunjukkan rasa terima kasih, tidak menunjukkan perubahan, bahkan menghilang sampai akhirnya muncul kembali ketika membutuhkan sesuatu. Tipe manusia seperti ini kerap disebut sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak mampu menjaga amanah kebaikan. Islam menekankan pentingnya rasa syukur, bukan sekedar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kepada sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia pada hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Artinya, ketika seseorang tidak menghargai kebaikan manusia lain, maka sesungguhnya ia sedang merusak hubungan kemanusiaan dan sekaligus menodai kesempurnaan imannya. Ada pula orang-orang yang berpura-pura tidak mengingat bantuan yang pernah diterima. Mereka datang saat membutuhkan, berbicara dengan penuh kelembutan, meminta dengan sangat sopan, dan berjanji tidak akan menyulitkan. Tetapi ketika keadaan mereka mulai baik, ketika mereka kembali memiliki kemampuan, ketika mereka sudah berada dalam kondisi nyaman, mereka justru berpaling, pura-pura tidak kenal, atau bahkan merendahkan orang yang pernah membantu mereka. Dalam beberapa kasus, ada yang bahkan sampai menikam dari belakang dengan cara menyebarkan fitnah, menghasut orang lain, atau membuat orang yang telah membantunya terlihat buruk di mata masyarakat. Tipe orang seperti ini sangat berbahaya, karena bukan hanya tidak menghargai kebaikan, tetapi justru menjadikan kebaikan orang lain sebagai celah untuk menyakiti. Dalam ajaran Islam, seseorang seperti ini tidak layak untuk terus dibantu secara berulang-ulang. Kebaikan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan diri sendiri diperlakukan tidak adil. Islam tidak memerintahkan kita untuk menjadi manusia yang naif, pasrah dibodohi, atau membiarkan diri dimanfaatkan oleh orang yang tidak memiliki rasa malu. Salah satu contoh nyata adalah orang yang meminjam uang berkali-kali tetapi tidak pernah memiliki itikat mengembalikan. Mereka menghilang saat ditagih, membuat alasan yang tidak masuk akal, atau bahkan membuat kita tampak seperti musuh hanya karena kita menanyakan sesuatu yang memang menjadi hak kita. Ada pula rekan bisnis yang mengajak kerjasama, meminta modal, mengaku memiliki kemampuan, tetapi setelah usaha mulai berjalan, mereka memutus komunikasi, mengganti perjanjian seenaknya, atau mengambil keuntungan pribadi tanpa memedulikan kerugian yang harus ditanggung oleh orang lain. Contoh lain adalah temannya meminta tolong untuk dibantu dalam pekerjaannya, diberikan waktu, tenaga, dan pemikiran. Tetapi setelah semua selesai dan berhasil, mereka menyingkirkan orang yang telah membantu dan mengklaim hasilnya sebagai jerih payah mereka sendiri. Bantuan kepada orang-orang seperti ini bukan membawa keberkahan, tetapi membawa kesedihan, kekecewaan, dan kerusakan dalam hubungan antar manusia. Oleh sebab itu, Islam mengajarkan kita untuk mengenali tanda-tanda orang yang tidak amanah, agar kita tidak terperangkap dalam lingkaran kekecewaan yang sama berkali-kali. Orang yang tidak amanah biasanya memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali. Mereka sering mengingkari janji tanpa rasa bersalah, mengelak dari tanggung jawab, memberikan harapan palsu, serta tidak menunjukkan upaya untuk memperbaiki kesalahan. Mereka selalu berharap orang lain memaklumi kekeliruan mereka, tetapi tidak pernah mau memahami kesulitan orang lain. Dalam banyak kasus, orang seperti ini terus mengulang perilaku yang sama karena mereka menemukan bahwa selalu ada orang yang dapat dimanfaatkan.
Jika kita terus membantu mereka tanpa batas, maka kita sedang menumbuhkan kebiasaan buruk yang akan merusak diri mereka sendiri dan merusak lingkungan sosial. Islam memerintahkan kita untuk bersikap adil, bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri sendiri. Adil berarti tidak memberikan bantuan kepada seseorang yang kita tahu akan merusaknya, karena itu sama saja dengan membantu perbuatan buruk. Selain itu, ada pula tipe orang yang menjadikan kebaikan sebagai alat untuk mengeksploitasi kelemahan emosional orang lain. Mereka memahami bahwa ada banyak orang yang memiliki sifat penyayang, mudah iba, cepat tersentuh, dan selalu merasa bersalah jika tidak menolong. Mereka memanfaatkan sifat tersebut untuk kepentingan pribadi, tanpa peduli bahwa tindakan mereka sedang menyakiti hati yang tulus. Mereka tidak pernah memikirkan bagaimana kebaikan itu diberikan dengan perjuangan, bagaimana seseorang harus mengorbankan waktu, tenaga, atau bahkan harta demi membantu seseorang. Mereka hanya peduli pada apa yang mereka butuhkan saat itu, tanpa memikirkan perasaan atau keadaan orang lain yang mereka mintai pertolongan. Jika kita terus memberikan bantuan kepada orang seperti ini, maka kita sedang melatih mereka menjadi manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memahami arti hidup yang sesungguhnya. Islam mengajarkan bahwa menjaga diri dari keburukan lebih utama daripada memberikan kebaikan yang dapat membahayakan. Ketika bantuan kita digunakan untuk menzalimi orang lain atau untuk menyakiti diri kita sendiri, maka itu bukan lagi kebaikan, melainkan kesalahan besar. Karena itu, kita perlu belajar mengatakan tidak ketika bantuan kita hanya akan memperburuk keadaan. Menolak bukan berarti pelit, bukan berarti tidak peduli, tetapi sebuah bentuk kebijaksanaan yang diajarkan oleh agama agar kita tidak terjerumus dalam dosa yang tidak seharusnya kita tanggung. Dalam kehidupan sosial, terdapat pula kelompok manusia yang jauh lebih berbahaya daripada mereka yang tidak tahu berterima kasih, atau mereka yang memanfaatkan kebaikan untuk kepentingan pribadi, yaitu orang-orang yang sengaja menyebarkan kerusakan di tengah masyarakat dengan ucapan, sikap, dan perilaku yang memecah belah. Mereka bukan hanya sulit untuk dibantu, tetapi justru tidak boleh dibantu, karena setiap bantuan yang diberikan kepada mereka hanya akan memperkuat fitnah, permusuhan, perpecahan, dan kebencian antar sesama. Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi penyebar kedamaian, pemersatu, dan pembawa ketenangan, bukan pengobar permusuhan. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang terbaik adalah mereka yang akhlaknya paling baik terhadap manusia lain, dan salah satu bentuk akhlak terbaik adalah menjaga lisan serta tidak menyebarkan perkataan yang dapat merusak hubungan antar saudara. Namun realitanya masih banyak orang yang sangat senang melihat pertikaian, merasa puas ketika dua sahabat berselisih, dua keluarga bertengkar, atau dua kelompok masyarakat saling mencurigai. Mereka datang dengan wajah manis, seolah-olah memberikan nasihat, tetapi sebenarnya tujuan mereka adalah membuat orang lain tersinggung, marah, dan terganggu. Mereka berpura-pura menjadi orang yang netral, padahal mereka adalah sumber masalah yang menyebabkan dua orang berselisih. Ketika terjadi pertengkaran, mereka diam seakan-akan tidak tahu apa-apa, tetapi pada kenyataannya, merekalah yang menyalakan api dalam diam. Orang seperti ini tidak pantas untuk diberi bantuan berupa kepercayaan, dukungan, atau informasi apapun, karena apa yang kita berikan dapat disalahgunakan untuk menciptakan konflik yang lebih besar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa kebanyakan perselisihan manusia terjadi karena ucapan yang keluar tanpa tanggung jawab, dan karena itu kita diperintahkan untuk memastikan kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Jika kita membantu penyebar fitnah, maka kita ikut menanggung dosa dari setiap kerusakan yang mereka sebarkan. Sebagai manusia, kita tentu tidak ingin ikut terlibat dalam kerusakan yang mereka buat. Islam mengajarkan kita untuk menjaga telinga dari mendengar hal-hal buruk, menjaga mulut dari mengulang ucapan yang belum pasti kebenarannya, serta menjaga hati agar tidak mudah terprovokasi oleh cerita yang tidak jelas sumbernya. Namun ada banyak orang yang suka menyampaikan kabar buruk karena mereka tahu sebagai manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar dan mudah percaya tanpa memeriksa kebenaran. Ketika kita meladeni mereka, ketika kita memberi waktu dan perhatian, itu berarti kita membantu menyebarkan keburukan. Karena itu, orang seperti ini tidak boleh dibantu dalam bentuk apapun yang dapat memperkuat posisi mereka sebagai penyebar kebencian. Kita harus berhenti menjadi pendengar mereka, berhenti memberikan ruang bagi mereka untuk bercerita, dan berhenti menganggap mereka sebagai sumber informasi. Hal ini penting agar mereka menyadari bahwa tidak ada tempat bagi penyebar fitnah dalam lingkungan yang sehat. Tipe orang perusak ini bukan hanya mereka yang membawa kabar palsu, tetapi juga mereka yang selalu mencari kesalahan orang lain.
Mereka memperhatikan setiap gerak-gerik orang, mencari celah untuk dikritik, menunggu momen untuk menjatuhkan, dan membesar-besarkan kesalahan kecil seolah-olah itu dosa besar. Mereka tidak peduli dengan kebaikan yang dilakukan seseorang selama ini karena yang mereka cari hanyalah kesempatan untuk menjelekan. Orang seperti ini sering terlihat sangat peduli pada moralitas di depan orang lain, tetapi hatinya dipenuhi iri hati dan permusuhan yang tidak terlihat oleh manusia. Ketika seseorang berbuat baik, mereka tidak senang. Ketika seseorang mendapat keberhasilan, mereka merasa terugikan. Ketika seseorang mendapatkan rizki, mereka merasa tersaingi. Orang seperti ini dapat menghancurkan kedamaian masyarakat jika terus diberi panggung. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kita untuk membantu mereka menyebarkan ucapan atau tindakan yang dapat memperluas kerusakan. Salah satu hal paling berbahaya dari orang yang suka menimbulkan konflik adalah kemampuan mereka mempengaruhi lingkungan sekitar. Mereka seringkali memiliki kemampuan berbicara yang meyakinkan, mampu membuat orang lain percaya dan pandai memutarbalikkan fakta. Ketika kita tidak berhati-hati, kita dapat menjadi korban permainan mereka. Jika kita membantu mereka dengan memberikan informasi, meminjamkan fasilitas, atau memberikan kepercayaan, maka itu hanya akan memperbesar ruang mereka untuk merusak. Sementara Islam mengajarkan bahwa menjaga kedamaian lebih mulia daripada memenangkan perdebatan atau merasa benar. Kita disuruh menjadi penyejuk, bukan pengobar api. Karena itu orang yang suka memecah belah harus dijauhi dan tidak layak memperoleh bantuan, kecuali bantuan berupa doa agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa bantuan bukan hanya soal memberikan harta, tetapi juga soal memberikan dukungan, waktu, perhatian, dan kepercayaan. Ketika kita memberikan salah satu dari itu kepada orang yang salah, maka kita sedang menanamkan kerusakan pada tempat yang subur. Tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Bantuan harus diberikan kepada mereka yang membawa kedamaian, bukan kerusakan. Kepada mereka yang menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Kepada mereka yang berjuang memperbaiki diri, bukan mereka yang sengaja menanam konflik. Dengan memahami tipe orang seperti ini, kita dapat menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga masyarakat dari bahaya yang tidak terlihat namun sangat nyata dalam kehidupan. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan yang panjang ini, kita harus memahami dengan sejelas-jelasnya bahwa membantu sesama adalah amalan yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Namun kemuliaan itu hanya akan sempurna apabila dilakukan dengan kebijaksanaan, ketelitian, dan pemahaman yang benar mengenai siapa yang layak dibantu dan siapa yang justru tidak boleh dibantu, karena bantuan itu akan melahirkan keburukan yang lebih besar. Dalam kehidupan nyata, banyak orang yang tampak membutuhkan namun sebenarnya memanfaatkan kebaikan. Ada yang kelihatan lemah namun menyimpan niat buruk. Ada yang berbicara lembut namun lisannya penuh racun yang memecah belah. Ada yang meminta pertolongan namun hanya ingin mempertahankan kemaksiatan. Dan ada yang mengaku tidak mampu padahal sesungguhnya malas serta enggan bekerja. Kita juga bertemu dengan orang yang tampaknya dekat tetapi tidak memiliki rasa terima kasih, tidak menjaga amanah, tidak peduli dengan perasaan orang lain, dan tidak segan mengkhianati mereka yang pernah memberi kebaikan. Semua tipe manusia seperti ini telah disebutkan dalam ajaran Islam sebagai golongan yang harus dihadapi dengan hati-hati, bukan dengan kebaikan yang tidak terarah. Kebaikan tanpa ilmu dapat menjadi sumber bencana. Kebaikan tanpa pemahaman dapat menjadi penyebab dosa. Kebaikan tanpa ketegasan dapat menjerumuskan diri sendiri dan merusak masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bersikap bijaksana dalam menentukan kapan harus membantu dan kapan harus menolak secara lembut namun tegas. Penolakan yang dilakukan dengan baik bukanlah kejahatan, melainkan bentuk perlindungan diri dan cara menjaga kebaikan agar tidak digunakan untuk hal yang sia-sia. Kita harus ingat bahwa dalam setiap bantuan yang kita berikan, terdapat tanggung jawab moral di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bantuan itu menyebabkan dosa, maka kita ikut menanggungnya. Jika bantuan itu menumbuhkan kemalasan, maka kita telah memberikan sesuatu yang tidak seharusnya diberikan. Jika bantuan itu menguatkan orang yang suka memfitnah, mengadu domba, dan menyebarkan permusuhan, maka kita ikut berkontribusi terhadap kerusakan yang timbul. Karena itu berhati-hati dalam membantu bukanlah tanda kekikiran, melainkan bentuk ketakwaan dan kepedulian terhadap nilai-nilai kebaikan yang sejati. Setelah memahami semua itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kepada kita hati yang penuh hikmah, akal yang jernih, niat yang tulus, dan kemampuan untuk membedakan antara orang yang benar-benar membutuhkan dan orang yang hanya ingin memanfaatkan kebaikan demi kepentingan buruk.
Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia, kami memohon kepadamu agar Engkau menjaga kami dari tipu daya orang-orang yang berniat buruk, dari setiap tipu muslihat orang-orang yang ingin menghancurkan kedamaian, serta dari kejahatan lisan dan perbuatan manusia yang tidak mencintai jalan kebenaran. Ya Allah, tuntunlah kami akan mampu membantu hanya mereka yang Engkau ridhoi untuk kami bantu, mereka yang akan mendapatkan manfaat darinya, mereka yang akan berubah menjadi lebih baik, dan mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan yang ikhlas. Ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk golongan yang memberikan bantuan yang akhirnya menjerumuskan diri kami sendiri, menambah dosa, memperkuat keburukan, atau merusak hubungan antar sesama. Ya Allah, jadikanlah kebaikan kami sebagai sebab bertambahnya ketenangan, bertambahnya keberkahan, dan bertambahnya kedamaian dalam kehidupan kami serta kehidupan saudara-saudara kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat iri hati, jauhkanlah kami dari sifat tamak, jauhkanlah kami dari sifat malas, jauhkanlah kami dari sifat sombong, dan jauhkanlah kami dari sifat yang membuat kami menutup mata terhadap kebenaran. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk bersikap tegas ketika harus tegas, lembut ketika harus lembut, dan bijaksana dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kebaikan kami terhadap sesama manusia. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan untuk menangkap hikmah dalam setiap ujian, kesabaran dalam setiap kekecewaan, dan keteguhan hati dalam menjaga diri dari perbuatan yang Engkau benci. Ya Allah, bimbinglah kami agar setiap niat, ucapan, dan tindakan kami selalu berada dalam lindungan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami condong kepada keburukan walau hanya sekejap mata. Ya Allah, tetapkanlah kaki kami di atas jalan kebaikan, dan jauhkanlah kami dari segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan diri kami sendiri dan orang lain. Ya Allah, karuniakanlah kami sahabat-sahabat yang baik, tetangga-tetangga yang baik, keluarga yang baik, dan lingkungan yang mengajak kepada kebaikan. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimah yang telah mendahului kami. Ya Allah, berkailah hidup kami dengan rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat, amal yang ikhlas, dan umur yang Engkau ridhai. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang berguna bagi sesama, tetapi jauhkanlah kami dari menjadi manusia yang dimanfaatkan oleh orang yang ingin merusak kebaikan. Ya Allah, terimalah doa kami ini karena Engkaulah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengabulkan permohonan. Sebagai penutup akhir dari pembahasan yang panjang ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penonton yang telah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pelajaran berharga, menjadi peringatan yang menyadarkan, serta menjadi bekal dalam menjalani kehidupan dengan penuh bijaksana. Kami mengajak seluruh penonton untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, menyukai video, meninggalkan komentar positif, dan membagikan konten ini kepada orang-orang yang kalian cintai agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan para penonton dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan, keberkahan, dan ketenangan hidup yang tidak pernah putus. Terima kasih, semoga kita selalu berlada dalam lindungan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin.